Tri Risma hari ini sering disebut sebagai salah satu pejabat dengan kekayaan paling kecil di jajaran pejabat nasional Indonesia. Berdasarkan laporan LHKPN beberapa tahun terakhir, total kekayaannya berada di kisaran sekitar 7 hingga 8 miliar rupiah. Angka ini sebenarnya masih tergolong besar bagi masyarakat umum, namun jauh lebih kecil dibanding banyak pejabat lain yang kekayaannya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah. Risma dikenal lama berkarir sebagai birokrat teknis di pemerintah kota Surabaya sebelum akhirnya menjadi wali kota dan kemudian menteri sosial. Selama puluhan tahun bekerja di sektor pemerintahan, ia tidak memiliki bisnis besar ataupun investasi besar yang biasanya menjadi sumber kekayaan pejabat lain. Sebagian besar asetnya berasal dari gaji, rumah pribadi, dan beberapa kendaraan sederhana. Kariernya yang lebih banyak dihabiskan di jalur birokrasi membuat pertumbuhan kekayaannya berjalan relatif lambat dibanding pejabat yang juga aktif sebagai pengusaha. Basuki Cahayapurnama yang dikenal luas dengan nama Ahok juga kerap masuk dalam daftar pejabat dengan kekayaan relatif kecil jika dibandingkan dengan pejabat nasional lainnya. Laporan kekayaannya berada di kisaran sekitar 13 hingga 15 miliar rupiah. Jumlah ini terlihat cukup sederhana untuk ukuran pejabat yang pernah menjadi Bupati Belitung Timur, anggota DPR, Wakil Gubernur DKI Jakarta, hingga Gubernur DKI Jakarta. Banyak pejabat di posisi serupa biasanya memiliki aset hingga puluhan atau ratusan miliar rupiah. Ahok memulai kariernya dari usaha keluarga di Belitung sebelum masuk ke dunia politik. Namun setelah aktif di pemerintahan, ia tidak lagi mengembangkan bisnis besar. Sebagian besar asetnya tercatat dalam bentuk rumah, tanah, dan beberapa aset tanah. Gaya hidup yang relatif sederhana serta fokusnya pada jabatan publik membuat pertumbuhan asetnya tidak secepat banyak pejabat lain yang juga memiliki usaha pribadi. Ganjar Pranowo termasuk kepala daerah dengan kekayaan yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan banyak pejabat setingkat gubernur di Indonesia. Berdasarkan laporan kekayaan yang pernah dipublikasikan, total asetnya berada di kisaran sekitar 10 hingga 15 miliar rupiah. Angka ini cukup kecil jika dibandingkan dengan sejumlah gubernur lain yang memiliki kekayaan puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Ganjar memulai karirnya dari usaha keluarga di Belitung sebelum masuk ke dunia politik. Namun setelah aktif di pemerintahan, ia tidak lagi mengembangkan bisnis besar. Sebagian besar asetnya tercatat dalam bentuk rumah, tanah, dan beberapa aset tanah. Gaya hidup yang relatif sederhana serta fokusnya pada jabatan publik membuat pertumbuhan asetnya tidak secepat banyak pejabat lain yang juga memiliki usaha pribadi. Nama Sandiaga Uno sebenarnya dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Namun dalam konteks laporan kekayaan pejabat pada periode tertentu setelah restrukturisasi aset dan pembagian kepemilikan perusahaan, nilai kekayaan yang tercatat pada beberapa laporan sempat jauh menurun dibanding masa puncak bisnisnya. Dalam laporan resmi ketika menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta dan kemudian Menteri Pariwisata, nilai kekayaan yang tercatat berada pada kisaran puluhan miliar rupiah. Jauh lebih kecil dibanding banyak pengusaha yang masuk ke politik dengan kekayaan ratusan miliar rupiah hingga triliunan rupiah. Hal ini terjadi karena sebagian besar saham dan kepemilikan bisnisnya sudah dialihkan, dijual, atau tidak lagi tercatat sebagai kepemilikan langsung. Dalam dunia politik Indonesia, fenomena seperti ini cukup sering terjadi ketika pengusaha masuk pemerintahan dan mengurangi keterlibatan langsung dalam bisnisnya. Joko Widodo sering disebut sebagai presiden dengan latar belakang ekonomi paling sederhana dalam sejarah Indonesia modern. Berdasarkan laporan kekayaan yang dipublikasikan secara resmi, total kekayaannya berada di kisaran sekitar 70 hingga 80 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan banyak tokoh politik nasional yang berasal dari keluarga pengusaha besar atau memiliki jaringan bisnis luas, jumlah ini tergolong relatif kecil. Jokowi memulai karir sebagai pengusaha mebel di Solo sebelum kemudian masuk ke dunia politik sebagai wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya Presiden Indonesia. Usaha mebelnya tidak berkembang menjadi konglomerasi besar seperti perusahaan milik banyak tokoh politik lainnya. Sebagian besar asetnya berasal dari aset tanah, rumah, serta tabungan pribadi.
Latar belakang keluarga yang sederhana dan perjalanan karir dari bawah membuat struktur kekayaannya berbeda dibanding banyak elit politik lain. Mahfud MD dikenal sebagai akademisi dan ahli hukum sebelum masuk ke lingkaran pemerintahan nasional. Total kekayaannya dalam beberapa laporan LHKPN berada di kisaran sekitar 20 hingga 25 miliar rupiah. Untuk seorang pejabat yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Pertahanan, hingga Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, jumlah ini tergolong tidak terlalu besar. Banyak pejabat dengan jabatan serupa memiliki aset jauh lebih tinggi, terutama jika mereka memiliki latar belakang bisnis. Mahfud menghabiskan sebagian besar hidupnya di dunia akademik sebagai dosen, peneliti, dan pakar hukum tata negara. Pendapatan dari dunia akademik biasanya jauh lebih kecil dibanding dunia bisnis. Karena itulah, sebagian besar asetnya berasal dari rumah, tanah, dan tabungan yang dikumpulkan selama puluhan tahun bekerja di sektor pendidikan dan pemerintahan. Ridwan Kamil juga termasuk pejabat yang kekayaannya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan beberapa kepala daerah lain di Indonesia. Berdasarkan laporan kekayaan yang pernah dipublikasikan, total asetnya berada di kisaran sekitar 20 miliar rupiah. Angka ini cukup kecil jika dibandingkan dengan sejumlah gubernur lain yang memiliki kekayaan puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Ridwan memulai karirnya sebagai arsitek sebelum masuk ke dunia pemerintahan. Karier profesionalnya cukup sukses, namun tidak berkembang menjadi perusahaan arsitektur raksasa yang menghasilkan kekayaan besar. Ketika menjadi wali kota Bandung dan kemudian gubernur Jawa Barat, sebagian besar kekayaannya tercatat berasal dari rumah, tanah, serta beberapa investasi kecil. Jika dibandingkan dengan beberapa kepala daerah yang memiliki perusahaan keluarga besar atau bisnis properti skala nasional, jumlah kekayaan ini terlihat jauh lebih sederhana. Anies Baswedan berasal dari latar belakang akademik dan pendidikan sebelum masuk ke dunia politik. Total kekayaannya dalam beberapa laporan LHKPN berada di kisaran sekitar 10 hingga 12 miliar rupiah. Angka ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan sejumlah gubernur lain yang memiliki kekayaan puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Anies memulai kariernya sebagai dosen, rektor universitas, serta aktivis pendidikan. Pendapatan di sektor tersebut biasanya tidak menghasilkan akumulasi kekayaan besar seperti yang terjadi pada pengusaha yang masuk ke dunia politik. Karena itulah, sebagian besar asetnya berupa rumah pribadi, tanah, dan tabungan yang terkumpul selama bertahun-tahun bekerja di sektor pendidikan dan pemerintahan. Cahyokumolo selama puluhan tahun dikenal sebagai politisi yang berkarir murni di jalur partai politik dan pemerintahan. Dalam beberapa laporan kekayaan sebelum wafat, total asetnya berada di kisaran sekitar 8 hingga 10 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan pejabat yang memiliki bisnis besar di luar politik, jumlah ini termasuk relatif kecil. Cahyo menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai kader partai politik sejak masa Orde Baru hingga era reformasi. Ia pernah menjadi anggota DPR, Menteri Dalam Negeri, dan kemudian Menteri Pan-RB. Karena kariernya hampir seluruhnya berada dalam struktur politik dan pemerintahan, sumber kekayaannya sebagian besar berasal dari gaji, aset pribadi, serta sederhana. Teten Mas Duki dikenal sebagai aktivis anti korupsi sebelum akhirnya masuk ke pemerintahan dan menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Dalam beberapa laporan kekayaan pejabat negara, total asetnya berada di kisaran sekitar 7 hingga 9 miliar rupiah. Angka ini termasuk kecil dibanding banyak pejabat lain yang memiliki perusahaan atau jaringan bisnis besar. Sebelum menjadi pejabat negara, Teten aktif di berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga anti korupsi. Bidang tersebut umumnya tidak menghasilkan kekayaan besar secara finansial. Ketika masuk ke pemerintahan sebagai staf presiden dan kemudian menteri, sebagian besar asetnya tetap berasal dari rumah pribadi, tanah, dan tabungan yang terkumpul selama bertahun-tahun bekerja di sektor publik dan organisasi masyarakat sipil.